Selamat siang sahabat Primutalk semua di rumah. Kembali lagi di roomnya channel Primutalk. Nah, hari ini saya ditemenin lagi sama cewek cantik. Kira-kira kita akan membahas apa ya? Nah, sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya dari Primutalk supaya kita selalu memberikan motivasi, tips, trik juga nih, inovasi untuk semua sahabat Primutalk di rumah. Nah, siang hari ini saya kedatangan tamu di roomnya Primutalk. Selamat datang Kak Kastauli. Halo Kakak Muti. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih mengenai K3RS. K3RS itu keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit, gitu ya Kak ya. Nah, berarti Kak Uli ini kan dari komite K3RS ya. Betul. Nah, benar. Nah, biasanya kan kalau misalkan di rumah sakit itu kan kita tahu ya, kita memberikan pelayanan kepada pasien gitu kan. Nah, tapi ternyata di rumah sakit pun kita juga harus memperhatikan nih ya Kak, keselamatan dan kesehatan kerjanya para pegawai di rumah sakit. Benar gitu ya Kak ya. Betul. Nah, aku mau tanya tuh Kak, apalagi kan sekarang yang kita lihat, yang kita rasakan juga ya, tadi pagi aja nih kita udah ngerasain ada gempa ya Kak ya. Lagi dalam beberapa minggu ini tuh kita ngerasain namanya gempa bumi gitu kan ya. Betul. Itu termasuk dalam K3RS juga nggak nih? Nah, menarik banget nih. Aku mau nanya nih, sebenarnya K3RS itu apa sih Kak? Boleh nggak sih kita dikasih tahu nih sahabat Primutalk di rumah nih? Oke Kakak Muti, BDW kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Jadi aku itu Kastauli, dipanggilnya Uli. Jadi salah satu komite K3RS di salah satu rumah sakit di Bekasi. Jadi kalau aku tuh sebagai ahli K3-nya. Jadi semua mengurusi tentang komite K3RS gitu. Jadi kalau ditanya sih sebenarnya masuk pertanyaan ya, apa sih K3RS itu gitu. Nah, kalau K3RS itu keselamatan kesehatan kerja di rumah sakit ya. Jadi tugas kita itu banyak sebenarnya ya. Jadi untuk mengurusi atau tujuannya adalah menjaga atau melindungi si pegawainya atau karyawannya. Kemudian di sini kan di rumah sakit juga kadang ada kayak tenan ya. Jadi kayak ada yang jual bakery atau misalnya makanan, itu juga kita lindungi tuh. Nah, yang paling utama juga selain itu adalah pasiennya juga tuh. Pasiennya, terus pengunjung atau tamu-tamu yang datang ke rumah sakit tuh, itu kita berusaha tuh untuk melindungi mereka supaya ketika mereka datang tuh ke rumah sakit ya, jadi mereka merasa aman, nyaman. Nah, tadi balik lagi kayak contohnya misalnya pas lagi gempa bumi kayak tadi pagi ya, jadi kayak tadi pagi baru nyampe gitu, terus tiba-tiba goyang-goyang gitu ya, gempa gitu. Nah, itu kalau di rumah sakit atau fasilitas umum tuh biasanya udah ada standar operasional prosedurnya tuh. Jadi udah ada SOP-nya. Nah, ketika gempa seperti itu, jadi orang udah tahu nih tujuannya kemana, mau ngapain. Nah, itu udah kita bentuk tuh satuan timnya gitu. Ada satgasnya gitu. Ada satgasnya gitu. Jangan sampai kita panik juga gitu kan. Jadi pasien panik, karyawannya juga panik gitu. Nah, itu kan bingung mau kemana gitu. Jadi kalau di rumah sakit tuh udah kita biasa sosialisasi tuh supaya teman-teman ini udah tahu nih mau ngapain, evakuasinya pas kapan, terus mau evakuasi kemana, jalurnya lewat mana gitu. Udah ada tuh. Jadi kita pasien-pasien yang datang ke sini ke rumah sakit juga kayak nyaman gitu. Jadi udah merasa terlindungi juga gitu ya. Kayak jangan sampai karena karyawannya ikutan panik jadi menyelamatkan diri sendiri gitu ya. Dia sendiri malah apa saya tinggal gitu, nggak boleh. Karena merasa aduh, gue harus menyelamatkan diri gue sendiri gitu kan. Kadang kan kalau gempa atau misalnya bahaya emergensi gitu kan lebih panik ya. Cuman kalau udah sosialisasi berulang-ulang tuh pasti oh iya kita nggak boleh panik ya gitu. Berarti teman-teman di rumah sakit pun juga sering dapat kayak ada simulasinya gitu ya Kak ya. Iya, ada simulasinya. Jadi minimal kita setahun sekali tuh lakukan simulasi. Jadi benar-benar ada gempa atau benar-benar ada kebakaran tuh terus kita ada pasiennya, ada petugas-petugas yang evakuasi, jadi menuju ke titik kumpul. Jadi itu memang benar udah terlatih gitu. Nah, itu yang tugas dari komite atau tugas staf K3RS gitu. Nah, kalau misalkan kayak mati lampu dalam satu area gitu, itu termasuk
tugasnya K3RS juga nggak? Atau itu beda lagi? Nah, kalau itu beda lagi tuh. Beda lagi ya. Kalau mati lampu itu bagian dari fasilitas ya, fasilitas oke. atau sarana prasarana, disebut biasa itu di utilitas. Nah, itu kalau mati lampu larinya nanti ke IPSRS tuh. Tapi itu adalah sarana prasarana itu dipelihara atau dicek-cek sama si komite K3RS juga tuh. Iya. Saling support sih sebenarnya gitu. Nah, berarti di K3RS sendiri itu program-programnya apa aja sih Kak? Selain ada gempa tadi, terus yang apa penanggulangan kebakaran gitu-gitu, selain itu apa aja tuh? Nah, kalau kita di rumah sakit itu masuk ke Permenkes 66 tahun 2016 ya. Jadi tuh ada program-programnya lumayan tuh, ada 6 gitu. Mulai dari keselamatan keamanan, kemudian pengelolaan B3 dan limbahnya tuh. Jadi limbah-limbah rumah sakit tuh termasuk juga ya? termasuk juga kita pantau ya. Jadi evaluasi juga. Jadi nggak boleh nih limbah-limbah ini misalnya kayak jarum suntik atau yang lain-lain tuh yang terkontaminasi cairan tubuh nggak boleh dibuang sembarangan. Jadi harus diolah karena takutnya mencemari lingkungan gitu. Nanti dinas lingkungan hidup malah bahaya nih terhadap rumah sakit nih. Kenapa boleh? Kenapa dibuang sembarangan gitu? Bisa ditutup tuh rumah sakit kalau ketahuan buang seperti itu. Makanya kalau misalnya di rumah sakit tuh aku suka lihat tuh bedanya ada yang limbah medis dan non medis gitu ya kayak bener ya. Jadi ada pemilahannya. Jadi dari sumbernya nih si perawatnya atau dokternya tuh udah tahu nih mau buang kemana nih kalau yang medis-medis gitu. Jadi ketika dia dibuang, diolah, terus nanti hasilnya itu kalau di biasa itu ada insenerator Kak. Jadi dia itu dibakar sampai musnah. Jadi nggak mencemari lingkungan sama sekali gitu. Berarti pembuangannya juga beda ya Kak ya? Beda sama yang kita tahu kalau misalnya di Bekasi kan ada Bantar Gebang tuh beda. Beda dong. Nggak boleh buang ke situ ya teman-teman, nggak boleh ya. Bahaya. Sakit malah itu ya. Iya betul. Jadi tim-tim atau misalnya petugas-petugas kesehatan itu udah tahu sih alurnya. Biasanya ya, misalnya anak baru juga pasti udah dikasih tahu di training, sosialisasi gitu. Berarti sosialisasinya pun juga berulang kali ya Kak? Berarti ya mulai masuk enggak. Jadi mulai masuk tuh dari sosialisasi, kemudian berkala 3 bulan, 6 bulan tuh sosialisasi gitu. Atau misalnya kalau dari tim K3 kita tuh biasa muter-muter tuh ngeliatin tuh benar gak sih perawatnya buangnya ke sini gitu. Kalau misalnya nggak benar, wah ini pelanggaran nih gitu, nggak sesuai SOP nih gitu. Itu tadi programnya ada banyak sih Kak Karno. Jadi ada 6, tadi tuh kan masih 2 ya, 3 ya, 2. Nah kemudian ada gempa bumi tadi tuh. Jadi kalau misalnya ada bencana kita harus ngapain gitu. Jadi ada tahap-tahap yang kita lakukan gitu, yang udah biasa terlatih. Intinya sih kita di sini melatih ya supaya teman-teman tuh bisa gitu. Nggak panik kebakaran. Terus ada kayak utilitas tadi tuh kayak listrik, air itu udah dipelihara tuh. Terus ada juga alat medisnya. Alat medisnya ini kita pelihara juga nih, kita cek setiap bulan atau per 3 bulan tuh ada standar-standar masing-masing. Iya benar ya, apalagi alat medis tuh setiap hari dipakai takutnya pas mau make alatnya rusak gitu. Nah itu nggak boleh tuh. Nggak steril gitu kan, nggak bagus juga kan. Jadi harus dipelihara ini gitu ya. kan. Kita biasanya sih di rumah sakit itu dibantu sama tugas utamanya itu adalah si ATEM biasanya. Jadi dia yang melakukan kalibrasi, melakukan pengecekan. Nanti ketika pasiennya menggunakan atau perawatnya aman gitu. Jadi berjalan dengan lancar gitu biasanya. Nah, aku mau tanya nih, kalau misalkan untuk timnya sendiri nih di komite K3RS itu biasanya mereka yang udah harus punya sertifikasi atau misalkan dari staff-staffnya misalnya mau join nih, mau ikut komitenya, mau ikut timnya, itu bisa atau gimana tuh Kak? Ada pelatihannya lagi atau enggak? Jadi kalau komite itu sebenarnya kita ada tim ya. Jadi ada ketuanya, ada sekretarisnya, terus ada anggota-anggotanya tuh yang melakukan semua pekerjaan yang di rumah sakit tadi tuh. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya mau tertarik nih, misalnya contoh perawat ya, tertarik jadi K3RS itu sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Enggak mesti lulusan K3 gitu. Jadi melakukan harus ikut sertifikasi dulu, bisa jadi dari Kemenaker, bisa BNSP tuh bisa-bisa aja, bukan promosi ya gitu. Tapi memang itu harus ya gitu. Kalau nggak ada itu ya nggak bisa jadi K3 gitu. Jadi itu ketuanya, sekretarisnya itu harus minimal standar harus sertifikasi. Jadi
yang paling bekerja banyak dan memahami sebenarnya dari ahli K3 ya, itu yang disebut sekretaris sih, tapi dia harus paham semuanya. Kalau saya tuh sebenarnya di sekretaris komite kakakmu, jadi mengetahui semuanya. Kalau ketua kan biasanya oke gitu. Pengajuan oke siap. Ayo kita meeting gitu. Apalagi programnya apa nih gitu, mau ngapain lagi nih gitu, tinggal ajuin apalagi gitu. kalau misalnya lagi dalam situasi kayak gini, fase-fase kayak gini tuh banyak bencana gitu kan betul. ya. Ya sekarang kita kan lagi musim ya, Desember kali ya, biasanya tuh banyak bisa kecelakaan massal gitu. Itu termasuk tuh bencana atau emergency yang harus bagaimana nih ketika misalnya ada kecelakaan massal datang ke rumah sakit, itu kan di luar kendali ya, di luar biasanya. Jadi tuh udah ada siap sedia tuh cara penanganannya, gempa bumi, kebakaran gitu. Jadi kita harus udah siap sedia ketika amit-amit ya itu datang gitu. Jadi teman-teman di perawatan atau di unit itu udah siap tuh, nggak panik. Jadi jangan sampai kayak tadi yang kita bilang di awal ya, ketika udah ada gempa pasiennya ditinggalin, akhirnya gue nggak boleh, maunya menyelamatkan diri sendiri gitu kan, nggak boleh. Oke. Nah berarti program-program dari K3 kan juga harus diimbangi nih Kak dengan peralatan dan juga sarana prasarana gitu kan ya. Nah, biasanya yang paling sering harus dimiliki nih sama rumah sakit yang maksudnya standarnya kalau misalnya dalam kebakaran gitu, apa aja sih harus dimiliki sama rumah sakit, standarnya yang harus dimiliki gitu. Oke, jadi kita di rumah sakit tadi balik ke fasilitas ya. Nah, untuk K3-nya sendiri kan ada fasilitas safety nih. Jadi benar-benar yang menyelamatkan ya ketika memang terjadi tadi bencana gitu ya, iya. Jadi kalau di sini rumah sakit itu standarnya ada sih, tergantung tipe-tipe rumah sakitnya gitu. Kalau saya kan di tipe C itu standarnya ya pasti udah ada aparnya, kemudian ada hidrannya, ada sprinkler, ada smoke detector gitu. Jadi semua ini udah ada pompanya, udah tersetting semuanya gitu. Jadi dan itu kita pelihara setiap bulan tuh, ngecekin oh ini masih berfungsi baik atau tidak gitu. Teman-teman kalau misalnya simulasi juga itu bisa dilakukan gitu. Jadi ketika di rumah sakit tuh kita udah aman dengan perangkat-perangkat ini gitu kakakmu. Oke. Mantap banget nih. Boleh tahu gak sih nih, dikasih spill dong Kakak Uli kalau misalkan dari komite K3RS-nya aja menjawab pertanyaan saya udah sebegitu mahirnya gitu kan. Boleh tahu gak sih ini sekarang Kak Uli lagi berdinas di rumah sakit mana sih di Bekasi? Pokoknya berdiri salah satu rumah sakit di Bekasi ya. Jadi rumah sakitnya lumayan tren lah ya di Bekasi. Jadi mungkin kalau yang udah kenal saya kali ya jadi tahu gitu. Mungkin bisa lihat di Instagramnya gitu kalau ya. enggak masuk aja ke YouTube-nya, nanti juga pasti ada spill tuh. Ini rumah sakit mana nih? Aku kasih description-nya Kak Uli tuh sebenarnya dari komite K3RS di mana, rumah sakit mana sih di Bekasi gitu. Nanti jangan lupa ya dilihat deskripsinya tuh. Instagramnya boleh saya catat ya. Boleh biar followernya nambah. Oke. Berarti kalau misalkan karyawan atau bahkan dokter yang mau join di komite K3RS itu sangat terbuka banget. Sangat terbuka. Jadi orang-orang yang pengen tahu gitu itu masuk aja ke tim komite K3 gitu. Banyak orang yang saya mau tuh di komite K3 atau mau tercempung. Bahkan pas saya kuliah tuh dulu ya, itu teman-teman saya melanjutkan kuliah itu banyak kan dari perawat, rekam medis, radiologi gitu. Jadi beraneka ragam profesi sebenarnya jurusan gitu. Jadi akhirnya bergabung di sesama K3. Jadi sebenarnya memang keselamatan kesehatan dan keselamatan kerja ya kayak itu sangat penting sekali penting sekali karena ini kan kita nggak tahu ya apa yang terjadi. Bener gitu banget. Kita harus siap siaga nih, harus siap siaga. Dan juga tim satgasnya, satuan tugasnya itu tuh yang memang harus benar-benar mengasih pelayanannya juga. Jangan sampai pokoknya mereka ketika ada bencana jangan sampai mereka juga ikut panik gitu kan. Malah mereka harus menenangkan gitu ya Kak ya. Jadi di rumah sakit tuh banyak sebenarnya yang kita lakukan Kak kamu untuk menjaga keselamatan karyawan itu juga kadang banyak ya, kayak
kita sebenarnya udah ngasih prosedur, udah ngasih APD gitu-gitu ya, tapi ada yang salah-salah sehingga ada timbul kecelakaan kerja gitu. benar. Nah itu yang kita pantau tuh supaya mereka zero accident sebenarnya gitu. Jadi melakukan pengecekan karyawan, kemudian APD gitu. Nah teman-teman di unit tuh ketika mau menggunakan APD itu harus benar tuh sesuai peruntukan masing-masing gitu. Jadi banyak sebenarnya tugas-tugas kita gitu supaya teman-teman nyaman nih bekerja gitu. Yang bekerjanya juga nyaman, jadi yang nyaman bekerja bisa memberikan Kenyamanan buat juga buat pasien betul. gitu kan. Jadi simbiosis mutualisme ya kan ya. Betul. Gitu. Nah, ternyata penting banget ya yang sahabat Primotalk di rumah, kita kan baru banget nih awam sama apa sih K3RS itu, kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit itu apa sih. Nah sekarang kita udah tahu nih dari Kak Uli, dari Komite K3. Makasih banyak Kak Uli Iya, untuk makasih. infonya, ilmunya nih buat kita gitu kan. Ternyata di rumah sakit itu selain kita juga memberikan pelayanan kepada para pasien, ternyata ada tim lagi nih di balik itu yang untuk mereka memberikan pelayanan juga nih kepada staf-staf yang bekerja di rumah sakit. Betul. Gitu ya Jadi, Kak ya. Karyawannya juga harus sejahtera nih, harus nyaman, harus aman. Iya, gitu. jangan sampai kita udah membantu orang lain tapi diri kita sendiri juga tidak terbantu gitu ya Kak itu ya. tugas kita tuh untuk menjaga kenyamanan tadi. Selain itu fasilitas juga kita jaga, jadi biar rumah sakitnya juga aman gitu. Itu sih. Tuh. Nah, itulah tadi sahabat Primotalk semua, bincang kita bersama dengan Kak Uli. Nah, sampai ketemu lagi Kak Uli. Terima kasih banyak nih udah datang ke podcastnya Primotalk. Nanti kita akan undang lagi. Mungkin kita akan membahas mengenai yang lain ya. Iya, boleh ya. Banyak sebenarnya topik-topik yang lagi dibahas ya. Bener banget. Nah, sahabat Primotalk semua, jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya dari Primotalk, karena kita akan selalu memberikan tips, triks, dan juga inovasi kepada sahabat Primotalk semua di rumah. Selamat siang sahabat Primotalk, salam prima bermutu. Sampai bertemu lagi. Bye-bye.